Eh, soy, anu man balik takon. Uri so, nyop baka praliwaran, yo cobanan. Ah, wah, oh, ah, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan gue Kojek di Jakarta Menyapa. Jakarta Menyapa, tayangan buat kita semua. Ini Kojek, jangan di-reject. Ada informasi yang berisi di sini, makanya tonton ya sekarang ini. Wah, mantap deh pokoknya nih. Kita bakal ngobrol bareng narasumber-narasumber yang inspiratif, yang udah sering nonton episodenya Jakarta Menyapa pasti tahu karena di tayangan ini penuh inspirasi banget gitu. Dan sekarang ini gue mau nanya dulu nih sama Besti Jakarta Menyapa. Kapan terakhir kali lo pada nonton wayang kulit? Ayo, kapan? Wah, taunya Ki Mantep Sudarsono doang sih. Tapi di episode kali ini gue bakal ngobrol bareng anak-anak muda yang cinta sama wayang kulit, yang keren banget. Pengalamannya udah banyak banget, dapetin juga piagam-piagam, piala-piala, penghargaan-penghargaan, udah banyak banget tapi masih muda-muda. Yang pertama nih, ada dalang wayang kulit yang bernama Pramariza Fadlansah dan Raffi Ramadan. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kakak beradik nih? Iya. Wih, gantengnya sama kayak saya. Enggak ya? Ini berdua nih bener-bener dayang lagi tuh. Dalang wayang kulit. Beneran? Iya. Kok tampang-tampangnya kayak pesinetron sih? Tapi anak-anak muda nih kenapa bisa cinta sama wayang kulit? Kan lu masih muda, kan banyak bisa K-pop, bisa jadi anak band. Kenapa jadi dalang? Siapa dulu? Yo, boleh siapa? Raffi? Raffi dulu deh. Raffi, oh ini Raffi, ini Iya. Prama. Ya. Mungkin karena dari kecil suka sama kakek dia nonton nonton wayang di Taman Mini. Nonton wayang di Taman Mini. Dari kecil kayak sekitar umur 3 tahun lah. Udah diajak nonton wayang Iya, sama kakek. kakek. Sama kakek. Memang kakek dalang juga? Bukan. Dia, Bukan. kakek cuma nanggap doang gitu. Oh. Kayak ngundang dalang profesional. Kayak ngundang dalang, terus pertunjukan wayang, kamu diajakin nonton gitu. Iya. Udah suka dari kecil ketika nonton pertama kali. Suka karena perangnya, tapi abis nonton kakek suka beli wayang gitu, wayang kulit. Oh. Terus di rumah latihan. Di rumah latihan. Main-main, ya. Main-main sama kakek tuh. Mainnya wayang gitu. Iya. Main cerita-ceritaan gitu. Kalau anak sekarang kan lato-lato tuh. Kalau dulu udah langsung dikenalin sama wayang. Iya. Wah, itu akhirnya jadi suka. Jadi ditemunin juga. Iya. Wow, kalau kamu nih, abangnya kan justru pasti lebih dulu dong dikenalin sama kakek dong. Iya, malah dari umur berapa tahun ya? 2 tahun. Mm-mm. Itu kayak ulep banget sih, kenapa ya Mbak suka karena wayang, suka wayang karena apa gitu. Mm-mm. Tapi seingatnya waktu itu cuma diajak nonton, terus kebetulan nanggapnya tuh dalang yang benar-benar kayak udah wah spektakuler banget ya. Pokoknya kalau misalnya dia udah mainin wayang nih, Mm-mm. wayangnya kelihatan hidup banget. Terus kalau perang tuh variasi banyak banget, jadi kayak menarik aja ditontonnya, enak, terus rame, seru gitu. Iya, tapi masih ingat pertama kali yang lo tonton nih, siapa dalangnya? Tuh Ki Bayu Aji. Ki Bayu Aji, itu salah satu dalang terkenal ya? Iya, itu anaknya Ki Anom Soroto. Oh. Jadi kayak satu generasi sama Ki Mantep, terus Ki Anom Soroto punya anak Ki Bayu. Wah, jadi keturunannya tuh ya? Iya. Jadi ketika ngebawain, lo sendiri nih ngelihat perangnya tuh kayak asli banget, kayak Iya. keren banget gitu ya? Terus kayak anak kecil juga pasti suka kan, makanya waktu itu kebetulan suka nonton. Suka akhirnya nonton Iya, tuh. terus akhirnya keterusan. Akhirnya keterusan, sama juga pasti kayak adenya gitu, Iya, belajar kan, di sama rumah, main-main di rumah nih. Kakak beradik nih suka main berantem-beranteman pakai wayang apa berantem beneran nih dari kecil nih? tapi suka main bareng nih dari kecil, main wayang gitu. Iya, kadang Iya. bareng, kadang gantian sih. Soalnya tempatnya kan juga cuma satu, di rumah dia sediain kayak
layar buat layar kayak layar tancap gitu. Layar tancep. Kelir namanya, kelir kalau wayang. Oh, kalau di wayang tuh namanya kelir. Iya, Iya. kelir itu Iya. kelir itu layarnya. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalnya berdua kan kadang kesempitan kalau nggak nabrak-nabrak gitu ya. Mm-mm. Nah, males tuh kalau nabrak-nabrak tuh, jadi ya udah gantian aja lah gitu. Gantian akhirnya. Tapi kayak anak kecil pada umumnya nggak gitu, berebutan Iyalah. wayang gitu, berebutan mainan aku dulu gitu nggak? Ya pasti kalau berebutan Gitu gitu. Tapi berarti benar-benar udah cinta wayang dari kecil, bahkan berebutan main wayang gitu. Nah, dari kakek sendiri, dari orang tua itu pasti mensupport banget ya dari kecil ya untuk Iya. belajar wayang ya. Iya. Iya. Ya kalau secara profesional belajarnya langsung sama dalang profesional apa cuma ya menghafal cerita atau sering nonton wayang kulit gitu atau benar-benar belajar? Ada belajarnya nggak sih? Enggak sih, nggak ada belajarnya. Mm-mm. Itu karena sering nonton, nah terus sering dibeliin wayang juga sama Mbah. Mm-mm. Nah terus jadi kan iseng aja ya, mau ngapain juga bingung kan anak kecil. Waktu itu kayak belum terlalu banyak mainan kan. Mm-mm. Jadi ya di mana-mana di rumah, terus setiap nonton wayang pasti kayak sambil ngeliat sambil kayak gerak-gerakin gitu, terus lama-lama kebiasa. Ya udah jadi bisa sendiri gitu, nggak pernah diajarin, cuma nonton. Kalau nggak biasanya Mbah suka minta apa ya, CD ya, Heeh. kaset Kaset. yang buat disetel. Nah itu bisa disetel di rumah, diulang-ulang, terus lama-lama bisa sendiri main wayang sendiri. Oh, kan tayangan wayang lama banget tuh. Kamu betah nih. Nah itu dicepet-cepetin, di skip Oh. Ke perangnya ya. Iya, Iya, cuma iya, liat iya. perangnya aja. Oh, berarti kalian berdua nih Prama sama Raffi suka wayang karena ada adegan perang. Iya. Iya. Wah. Seru Biasanya banget. ada adegan perang, terus adegan hiburan, Mm-mm. nyanyi-nyanyi kan kayak sinden nyanyi-nyanyi, terus ada adegan kayak percakapan, misalnya wayang-wayangnya doang yang tancapin iklan. Nah itu biasanya kalau udah bagian yang setelah perang itu udah males banget. Terus jadi biasanya tidur, terus nungguin, soalnya ada beberapa sesi gitu dia. Oh, kalau dari wayang sendiri nih, dari Prama dan Raffi juga berarti nonton aja, mempelajari, terus akhirnya cinta gitu ya sama wayang ya. Itu Iya. ada adegan-adegannya, berarti ada beberapa scene gitu ya. Iya. Ada mungkin cerita dulu, terus akhirnya perang gitu. Yang kalian berdua suka itu adalah yang perang. Perangnya aja. Wih, perangnya aja. Iya. Wah, itu boleh di skip sama Mbah, di skip gitu tayangan CD-nya boleh. Boleh, tapi kalau pas pegelaran mah kan nggak bisa, jadi tinggal tidur gitu. Iya. Siapa yang lebih sering ikut Mbah nonton, Prama atau Raffi? Loh, Kamu. Duluan nonton. Oh iya, karena udah pasti kakak ya diajak duluan pas gitu 2 ya. tahun kan dia masih Iya. Tapi berarti benar-benar ketika nonton, akhirnya kalau lagi nonton langsung kan nggak bisa di skip. Itu yang dilakukan tidur berarti. iya tidur. Pas adegan perang dibangunin sama Mbah. Iya. Makanya udah dari dulu kan wayang tuh biasanya digelarnya kan pas malam-malam jam 9, 10. Iya. Nyampe pagi biasanya jam 3, jam 2, jam 4. Mm-mm. Ya itu makanya dari kecil udah kebiasaan dibawa begadang gitu. Wah, itu sama ibu nggak dilarang sama orang tua? Nggak tahu sih, kayak dulu nggak pernah dilarang. Berarti dibiarkan ya, lagian kan juga perginya sama mbahnya juga kan. Terus kan tradisional. Tradisional juga. Tapi kalau dari bapak sama ibunya juga suka wayang, mensupport kah atau memang dari mbah nih? Dari mbah doang. Dari ya. mbah doang. Mbah tuh pengagum seni, dia semua suka. Pengagum seni, semua suka. Jadi Raffi sama Prama juga akhirnya suka itu dari mbah ya. Iya. Wih, kalau dalang yang favoritnya Prama, Ki Bayu Aji. Ki Bayu Aji. Kalau Raffi sendiri? Sama Ki Bayu juga. Sama Ki Bayu Aji. Kalau dari wayangnya sendiri nih, idolanya nih, idola paling demen nih, wayangnya yang siapa Nama gitu wayangnya? karakternya? Oh, Karakternya. Gatot Kaca. Kamu Gatot Kaca. Kenapa suka Gatot Kaca? Karena dia gagah gitu sama kuat. Ya, otot kawat tulang besi ya. Iya. Ya kalau dari kamu sendiri? Sama sih, dari dulu sekali ngeliat Gatot Kaca langsung wah keren nih. Kayak kelihatan gagah banget, terus kelihatan pokoknya setiap dia perang tuh pasti menang. Oh, nah itulah. Gatot Kaca nanti balik lagi di Jakarta menyapa barengan Kojek Rap Betawi. Jangan kemana-mana yo.
Si Papa ke Brastagi, Jakarta menyapa balik lagi. Waduh, kenapa gue Betawi jadi Jawa nih? Tapi karena sekarang di edisi Jakarta menyapa kali ini masih barengan dua dalang cilik. Wah, Prama dan Raffi. Tadi gue udah sedikit ngobrol sama Prama dan Raffi nih. Banyak juga ya cerita dia dari kecil, dari 2 dan 3 tahun gitu udah diajak sama mbahnya untuk nonton wayang kulit. Nah, kalau dari kalian nih berdua nih, ketika sekarang menekuni jadi dalang, ada nggak sih teman-teman gitu yang ngebully gitu atau nyindir-nyindir, ih masa anak muda mainin wayang? Ada nggak? Prama atau Raffi? Nggak ada. Soalnya malah kalau semenjak kelas 12 nih kan baru sekolah offline banyak yang full gitu kan kelas 12 ya di SMA. Nah, itu teman-teman kan emang udah pada tahu gara-gara waktu itu pernah diundang sama pihak sekolah buat wawancara juga gitu kayak gini, tapi lewat Zoom. Nah, jadi udah pada tahu. Terus pas ketemu asli, mungkin karena aku sekolah olahraga terus tangannya kelihatan gede, pada takut kali jadi nggak berani ngatain. Jadi ya malah udah di sekolah aman gitu ya. Iya, bangga banget malah sekarang karena suka pergi-pergi keluar kota, keluar negeri, pasti menjadinya malah wah gila keren banget Pram gitu. Jadi kebanggaan sekolah justrunya. Lo olahraganya basket atau futsal? Bisa apa aja sih. Bisa apa aja. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah ikut ekskul badminton. Kalau main mah main futsal, main basket, semua main apa semua aja. Gitu ya. Nah, kalau dari Raffi sendiri, ada nggak teman-teman yang ngebully gitu di SMP? Kalau bully enggak, mungkin kan minggu suka ada latihan gitu di Sawangan. Nah, teman-teman suka ngajak kayak ke mall gitu kan, tapi nggak bisa karena latihan, katanya ngapain sih latihan mulu gitu. Terus kalau sekarang karena udah tahu apa mendalang dapat gaji, dapat duit, malah pada bintang ngajarin sekarang. Wah, jadi udah pernah ngajarin teman-teman ya main wayang? Belum sih. Belum, baru kayak pengen gitu ya, kayaknya enak gitu ya dapat duit gitu ya. Aku pernah kalau ngajarin teman di rumah. Ngajarin teman pernah? Ya soalnya pernah ikut ke rumah kan ya. Nah, tahu tuh gaji seniman kan lumayan ya. Jadi pada bisa penasaran, wah enak banget main wayang dong dapat duit gitu kan. Terus pas aku ajarin, ya megang aja masih belibet-belibet, terus pas susah gitu semua. Tapi ternyata nggak segampang yang orang lihat ya. Jadi Besti Jakarta menyapa nih, memang kadang kelihatannya apa yang orang lain lakukan tuh gampang. Tapi ternyata ketika kita coba itu susah juga. Semua butuh belajar. Apalagi nih kalau dalang kan semalam suntuk gitu, akhirnya gitu menampilkan wayangnya gitu. Ini gimana kalau kebelet pipis? Gimana? Ini yang jadi pertanyaan Kojek nih. Soalnya kalau misalnya ngewayang tuh kan dia main perang tuh pasti berkeringat. Iya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya sebelum wayang itu usahain jangan terlalu banyak minum. Terus tapi pernah sih dulu aku lagi tampil di rumah di kampung. Itu punya pendopo sendiri tuh. Mbah punya pendopo sendiri. Nah, tampil di situ. Tapi pas lagi tampil kayak gara-gara kebanyakan minum di situ pas aus kan ya belum kebiasa juga waktu itu masih baru-baru sering tampil gitu. Nah, kalau di rumah sih masih bisa lah gitu. Pipis sebentar gitu izin. Tapi pas izin adegannya ngapain? Pas lagi adegan guyonan itu kayak humor-humor gitu. Nah, humor itu bisa diisi sama sinden atau siapa dulu gitu. Jadi pas lagu-lagu atau lagi percakapan apa sih namanya? Kayak stand up comedy ya kayak dagelan yang lagi ngomong-ngomong gitu. Tapi bukan dalang yang ngomong. Itu dari sinden atau siapanya gitu. Nah, pas bagian itu bisa sebentar pipis. Bisa sebentar pipis gitu ya. Tapi kalau misalnya selain di rumah nggak bisa sih. Nggak bisa. Nah, harus tahan. Harus tahan. Iya, harus tahan pipis. Sering berarti nahan pipis. Sering. Biasanya kalau habis tampil langsung lari. Tapi katanya dulu pernah ada diceritain katanya dalang nyampe ada yang BAB di atas panggung gitu. Tapi tetap harus di tempatnya karena harus menampilkan sesuatu yang baik gitu ya. Makanya semenjak denger itu langsung wah dia harus tahan terus. Harus tahan terus dan yang nggak boleh minum banyak-banyak gitu ya. Dan ketika berkeringat juga ya udah cairannya dikeluarin dari keringat aja ya. Iya, udah keluar aja jangan masuk. Kalau dari Raffi sendiri? Kalau aku kan mainnya cuma sebentar ya, cuma 2 jam. Jadi kalau kebelet gitu ya ditahan aja gitu. Ditahan. Ya gampang nahannya. Paling lama kalian berdua tampil berapa lama?
Sekarang 5 jaman sih. Kamu udah 5 jam. 4 jam. Kalau Raffi masih 2 jam. 2 Karena jam. nggak ada waktunya, belum ada waktunya. Oh, Biasanya iya. soal dia iya. main abis zuhur jam 1 nyampe jam kan kepotong asar tuh ya. Heeh. Nggak boleh berisik kalau azan jadi Jadi akhirnya ya cuma sekedar 2 jam gitu. Tapi lama-lama sebenarnya dalang yang udah profesional banget itu ada nggak sih yang paling lama berapa jam gitu? Semalam suntuk itu kan ya kayak lumayan gitu. iya 7 jam. 7 jam itu paling lama. Kayak dari dulu normalnya 7 jam deh. Mm-mm. 7 jam 5 jam sampai 7 jam gitu. Oh, tapi kamu berarti udah ada di tahap 5 jam gitu ya? Wow, tapi memang kayak Raffi dulu, sejam, 2 jam, Ya, akhirnya dulu sampai 5 malah jam. cuma 15 menit, 20 menit. Soalnya kan cuma adegan perang gitu. Heeh. Dari awal sih pertama biasanya tampil sebelum dalang. Oh Mbah dulu kan masih suka nanggep wayang tuh. Iya. Nanggep dalang profesional gitu. Mm-mm. Nah biasa aku suka di awalnya aja sebelum dalang itu tampil. Kalau enggak terus semakin berkembang itu bisa gantiin. Jadi ada part dalang profesional yang bagian perang. Heeh. Nah itu aku di situ digantiin dalang profesional. Gantiin dalam itu. profesionalnya Iya, gitu ya. Cuma bagian perangnya aja. Bagian perangnya. Cerita yang paling kamu seneng gitu kalau membawakan cerita apa tuh? Cerita pewayangan yang mana tuh? Nyampe sekarang Kiki Stunggorono. Itu cerita tentang apa? Itu cerita perebutan wilayah antara Gatot Kaca sama anaknya kakaknya Pandawa, Kresna, anaknya Kresna. Nah itu dia sama-sama jadi kayak berebut kekuasaan gitu, berebut wilayah. Heeh. Soalnya dia tuh kayak kerajaan-kerajaan buto-buto gitu loh. Heeh. Nah jadi sama-sama buto. Nah ada salah satu butonya itu kayak adipatinya atau patihnya gitu, utusannya. Nah tapi dia kayak bingung tuh dia harus milih siapa nih di antara dua ini. Jadi berebutan. Nah terus kayak itu deh banyak perangnya gitu, perang-perang raksasa gitu. Kamu lebih suka karena di Banyak perang. cerita itu banyak perangnya. Main Mobile Legends suka kan banyak perang. Iya benar suka juga berarti. Emang Iya. Oh, main Mobile Legends juga kamu juga, Main juga. Raffi? Oh, berarti nggak menutup kemungkinan anak-anak yang suka wayang seni tradisi nggak kayak anak-anak zaman sekarang juga, tetap main Mobile Legends, tetap Mobile Legends gitu ya. Ya, bagi waktu lah. Bagi waktunya gitu ya. Kalau dari Raffi sendiri lebih suka cerita tentang apa? Kumbo Aswani Kumbo. Apa itu cerita tentang apa tuh? Itu Kumbo Aswani Kumbo itu ada 2 buto kembar. Mm-mm. Nah, yang satu itu namanya Kumbo, yang satu itu namanya Aswani Kumbo. Nah, mereka itu kalau singkatnya perang lawan Hanoman ini sama satu lagi namanya Anggodo. Mm-mm. Nah, itu kalau yang satu buto udah mati, nanti kalau dilangkahin itu hidup lagi. Dilangkahin hidup lagi. Iya. Wah enak banget dia ya. Ntar kalau ada orang mati kita langkahin deh, ntar hidup lagi. Besti Jakarta menyapa ya. Terus kenapa Akhirnya- suka itu? Anggodo sama Hanoman itu bunuhnya satu-satu ditangkap gitu, pegangan satu-satu di apa namanya? Diadu gitu. Nah, baru mati Baru berdua. mati gitu ya. Wow, mantep banget ceritanya. Tapi pasti Besti Jakarta menyapa pengen nih Raffi sama Prama mainin wayangnya. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi di Jakarta menyapa.
Sawoy, anu man bali takon. Buri Sawo nyoba kapraliwaran ya cobanen. Ha. Wah. Oh. Ah. Wah. Waduh. Wah. Wah. Hey. Hey. Wah. Hey. Hey. Hop, hop. Wah. Dah. Wow, keren banget Besti Jakarta menyapa. Gokil, anak muda. Yang satu masih SMP, yang satu SMA. Tapi keren banget, profesional banget mainin wayang kulitnya. Wow, keren banget. Emang ada adegan antara Hanoman dan Buris Rowo berantem ada nih? Sebenarnya sih Anoman ini kan, Buris Rowo ini kan dia ikut perang Bratayuda. Jadi perang antara pasukan anak-anak Pandawa sama Kurawa. Nah itu, tapi dia ini sebenarnya bukan anak Kurawa, tapi dia kayak teman dari anak-anak Kurawa tuh kayak ibarat misalnya ketemu teman di sekolah gitu. Nah kayak gitu. Nah terus jadi Buris Rowo ikut ke sekutu Kurawa perang sama Pandawa. Nah Pandawa ini kan dia banyak, kalau misalnya di wayang lakon apa aja tuh banyak Anoman datang di lakon-lakon mana aja kan. Tapi kalau di India kan ada Mahabharata tuh. Ya, nah itu nggak ada Anoman. Kalau di wayang kulit bisa ditambahin Anoman atau siapa aja gitu. Wow, jadi si Anoman ini memang jalan-jalan ke lakon mana aja ya? Misalnya kayak utusan dewa. Utusan dewa. Berarti umurnya ratusan tahun dong? Iya, bisa malah lebih. Wow, bahkan lebih gitu ya. Oh, seru banget nih. Jadi Besti Jakarta menyapa nih. Waduh, Kojek jadi pengen main wayang dudak tak dung tak breng. Wow, ini seru banget. Terus berarti berdua nih. Kalau dalang itu harus sendiri atau bisa berdua sih? Kalau dari zaman dulu sih kan dalang tuh dari Wali Songo ya. Nah itu Wali Songo kan sendiri. Iya. Tapi belakangan ini sih aku sering lihat dalang-dalang yang kolaborasi. Iya. Jadi pakai kelir yang gede Besar. banget, panjang. Nah itu ada 2 dalang gitu. Iya. Jadi mainnya ganti-gantian atau biasanya kalau misalnya pas pergantian lampu yang dalang yang satu mati, nah yang satu hidup, nah gitu. Bisa sih kalau main bareng gitu. Bisa main bareng gitu. Berarti di rumah benar-benar ada si clear itu. Ya, kalau di rumah bisa. Bisa ya? Iya, kalau di rumah bisa. Kalau sekarang punya dua clear. Jadi misalnya aku bagian sini, ada bagian sana gitu. Oh, berarti punya benar-benar satu settingan wayang itu lengkap. Iya. Ada berapa karakter sih kalau lengkap? Kalau lengkap, wah baik banget. Banyak banget ya. Ya, tapi yang kalian punya juga banyak banget. Soalnya tempatnya beda-beda sih, ada di rumah, terus ada di tempat latihan. Iya, Di kampung Mbah punya berapa kotak ya? Berapa sih? 4 kotak, 5 kotak wayang gitu. Iya, tapi berarti karakternya juga banyak ya. Iya. Berapa pohon pisang yang buat nancepin? Itu kan pakai ini kan? Iya. Oh, itu ganti-ganti kan? Setiap mau tampil. Oh, satu kali show ganti gitu. Karena kan ditancepin gitu ya. Wow, benar-benar seru banget. Tapi kalau dari kalian sendiri nih, ada nggak sih sebenarnya wayang itu yang digabungin sama cerita era kekinian, atau memang udah pakemnya ya udah wayang kulit ya ceritanya seperti yang tadi diceritain gitu? Ada kok, malah aku suka misalnya bagian perang. Nah itu biasanya niru dari gerakan silat. Oh. Ya, jadi misalnya ngelihat gerakan silat, misalnya nyangkutin kaki kepala terus jatuhin gitu. Jatuh ke bawah nah, gitu. Terus suka tiruin di wayang. Terus adegan smackdown tuh yang terkenal itu biasanya diterapin di wayang bagian perang gitu. Wow, itu kan tadi kayak Prama ya pegang ininya ya, Besti Jakarta menyapa gitu. Pegang wayangnya udah ahli banget karena kan dia ada yang mainin gerakin tangan, ada pegangan yang memang di tengahnya gitu. Itu udah nggak lepas-lepas, bahkan ketika dia lepas itu bisa memukul gitu, seakan memukul gitu.
Kali-kali gitu mau lagi adegan wayang gitu, tahu-tahu ada Rio Febrian, ada Rizky Febian gitu datang nyanyi gitu. Bisa sih wayang yang orang. Gitu, yang gitu-gitu wayang orang jadinya. Iya, wayang orang. Oh, tapi kalau kamu nggak menekuni wayang orang juga? Enggak. Ada tuh ada. Iya, ada. Ada dari keluarga lagi? Iya, Iya. tiga bersaudara. Sampai kecil wayang orang. Wow, lebih sukanya wayang orang, mungkin karakternya jadi kayak Penari. menarik gitu ya, banyak karakter-karakter yang bisa dibuat gitu. Kalau harapannya Raffi nih sama Prama ke depannya gimana? Tapi kan udah banyak kan yang piagam-piagam, penghargaan yang udah didapat gitu. Salah satunya udah paling jauh nampilin wayang di mana? Paling jauh tuh Rusia ya, Mm-mm. Rusia terus Korea. kalau luar negeri Rusia, Korea. India sama kemarin baru ke Malaysia. Wow, itu di festival-festival budaya biasanya atau enggak? Di kampus ya tampil. Biasanya diundang kedutaan besar Mm-mm. atau enggak ada kalau di Korea waktu itu dia di kampus gitu, jadi mahasiswa mau kayak apa ya? Studi banding, belajar gitu ya. Studi banding gitu. Wow, jadi Besti Jakarta Menyapa nih bukan cuma budaya Korea yang udah menghajar Indonesia, tapi Raffi dan Prama nih udah ke Korea juga, udah ngasih unjuk bahwa budaya Indonesia itu patut dicintai dan dihargai. Wih, mantap banget. Ke depannya nih, harapan kalian mau ngapain lagi nih? Mau tampil yang paling pengen gitu, tampil di mana gitu? Di luar negeri sih enak. Sekalian jalan-jalan. Selain jalan-jalan gitu ya. Kalau yang udah pernah tuh kan kayak Rusia, Korea, yang paling kamu seneng di mana nih kalau Raffi? Kalau tampil Heeh. di Rusia. Di Rusia, kenapa emang? Soalnya di Rusia juga enak gitu, kayak apa, dingin, Mm-mm. sejuk gitu. Sejuk ya, kan sama kayak di Sawangan. Dari Prama. Oh, kebetulan kita di Rusia yang nonton kayak anak-anak SD, anak-anak Oh, anak-anak sekolah juga, gitu ya. Jadi Iya. ya, dia ngeliatinnya kayak apa ya, anak-anak kecil kan yang Nora gitu ya. Jadi lucu ya. Iya, lucu gitu. Setelah itu mereka juga diajarin juga. Biasanya kan nggak tampil doang suka kan? minta wayang, malah suka minta megang-megang gitu, penasaran kan masih anak kecil. Iya. Jadi seru gitu ya. Kalau kamu juga sama di Rusia juga. Gimana ya? Mm-mm. Kayak semua di luar negeri seru deh. Enak, seru ya. Seru. Ada pengalaman Pasti pasti beda-beda gitu. Pengalaman unik, pengalaman beda yang dihadapi di tiap pentas gitu ya. Nah, kalau pentas yang paling berkesan menurut Raffi dan Prama nih, ada nggak pentas yang paling berkesan? Ayo. Nah, sebelum dijawab, tunggu dulu dong. Nanti kita balik lagi di Jakarta Menyapa. Masih di Jakarta Menyapa barengan Kojek dan barengan dalang milenial kita, Prama dan Raffi. Ini gue baca-baca nih ya, Besti Jakarta Menyapa nih penghargaannya banyak banget nih. Nah, yang satu kan sekolahnya di SMAN 6 Depok. Wih, untuk warga Depok nih patut berbangga dong. Bukan cuma pertama ada underpass di Depok nih, baru ada kan? Underpass, flyover tuh cuma satu. Underpass ada satu lagi di Depok. Dan ini warga Depok lagi menikmatinya. Apalagi tol Andara tuh lagi dinikmati oleh warga Depok. Tapi warga Depok harus menikmati pertunjukan orang Depok juga yang ada di SMAN 6 Depok. Ini kan Prama berarti ya sekolah di SMAN 6 Depok ya. Kalau Raffi berarti sekolahnya di SMP IT Miftahul Ulum. Yeah. Wah, ini prestasinya penghargaan sebagai duta budaya dari Kedubes RI Rusia. Terus juga penghargaan sebagai dalang milenial dari TVRI Jawa Tengah. Tampil di Rusia, Korea, dan terakhir di Malaysia. Ini kalau ditanya lagi nih, tadi kita terusin yang tadi. Kira-kira nih apa serunya di tiap negara? Apa yang paling enak gitu ketika pergi ke luar negeri? Oleh-olehnya, makanannya, atau suasananya? Dari siapa? Boleh? Duluan, Raffi boleh? Kalau di Rusia ya. Mm-mm. Kalau di Rusia itu lebih, kalau enak itu ya udaranya, terus sama kayak jalannya tuh jarang ada debu gitu. Mm-mm. Kalau nggak enaknya, kan waktu itu kan pertama kali tuh tampil di luar negeri. Mm-mm. Nah itu kan harusnya kan pakai kedua pisang ya buat nancepin wayang. Iya. Nah kalau di sana itu waktu itu kan nggak ada gitu kan. Nggak ada gerbong pisang. Ya jadi pakai kayak busa gitu. Oh, gabes gitu, Iya, busa gabus, gitu. Oh, itu kan gampang hancur. Tapi aman. Aman. Itu makanya nggak enaknya. Itu enak ya. Tancepin nggak nancep gitu ya. Wah, emang di Rusia nggak ada pohon pisang? Nggak ada sih Nggak kayaknya. ada tukang pisang goreng dong di sana. Nggak enak di Rusia berarti. Nggak ada pisang goreng buat temenin ngopi. Kalau dari Prama sendiri? Di Rusia banyak jalan-jalan. Jalan-jalannya seru ya kalau keluar negeri ya.
Soalnya paling lama juga kayaknya waktu di Rusia deh. Sekitar seminggu 10 sampai 11 hari waktu itu kayaknya. 10 sampai 11 hari. Itu Terus. nampilnya di 1 sampai 2 hari. Iya. Sisanya jalan-jalan. Iya. Sampai jualan doang. Itu izin sekolahnya gimana tuh kalau lagi ke luar negeri kayak gitu? Itu Kayaknya kebetulan waktu lagi libur ya? liburan nih. Oh, lagi liburan justru. Lagi apa? Puasa juga, bulan puasa. Lagi bulan puasa juga dan akhirnya libur panjang diisi dengan hal yang produktif, hal yang positif. Jadi buat Besti Jakarta Menyapa, janganlah gitu ya kita kemana-mana nih sekarang lato-lato suaranya ada di mana-mana, bawa anak kecil ke rumah sakit lato-latonya dibawa, udah gitu ke dokter gigi, kasihan yang lagi sakit gigi bunyi lato-lato tok tak ya kan, mendingan isi dengan hal yang positif nih kayak Raffi sama Prama. Seni tradisi harus kita jaga gitu. Kalau dari Raffi dan Prama sendiri nih, kira-kira sekarang kan masih suka nih, kalau dari kamu sendiri kira-kira sampai kapan ingin menekuni wayang kulit? Mungkin akan berubah? Kalau bisa selamanya. Selamanya ya? Iya, kalau dari Raffi juga? Iya. Selamanya ya? Nanti kalau Prama nih udah punya pacar belum nih? Apa sibuk main wayang nih? Gitu. Semua kegiatan bisa dibarengin. Bisa dibagi waktu. Bisa dibagi waktunya gitu ya. Jadi kalau maupun juga nanti ya ada pacarnya juga, pacarnya harus mencintai wayang dong. Harus dong. Aduh, ada ibunya lagi nih, ibunya ngikut lagi. Waduh, udah boleh pacaran belum ya? Nah, yang kedepannya nih, balik lagi, harapan kalian ingin ada di pentas mana dan ingin ditonton siapa? Punya impian ditonton siapa nggak sih main wayang gitu? Duluan. Ayo. Kalau aku kan sekarang udah main atau lakon ya. Kalau pengen nonton sih pengen ditonton yang Ki Boy Aji itu. Oh, justru ditonton sama idola kamu gitu ya? Sama bapaknya Ki Anam Suroto. Wah, tapi kalau nonton udah sering nonton beliau, pengennya ditonton sama beliau gitu. Iya. Nggak panas dingin ditonton sama idola? Dulu pernah. Iya, malah dulu kan collab-nya sama dia gitu, ngisi perangan bagian dia. Tapi sekarang udah jarang karena sering tampil sendiri, terus sama TVRI juga kan, di mana-mana TVRI luar daerah. Jadi udah jarang tampil sama Ki Bayu malah. Oh, tapi pengennya benar-benar ditonton sama beliau gitu ya, karena beliau yang menginspirasi. Iya. Nah, kalau pesannya buat anak-anak milenial nih, buat kaum milenial sekarang, gimana nih untuk mencintai budaya tradisi? Ayo, ada nggak dari Prama? Ya, intinya jangan malu buat melestariin budaya kita sendiri kan, apalagi udah banyak diakuin diakuin Malaysia. Iya. Kan, malah diakuin Malaysia marah, tapi dia sendirinya nggak mau ngelestariin sendiri kan. Iya, harusnya dari kitanya jangan tinggal diam gitu, jangan sampai budaya kita dicolong sama negara lain. Buktinya kalau di luar negeri banyak kan yang belajar gamelan, belajar wayang, mereka cinta, masa kita enggak? Kalau dari Raffi sendiri? Mungkin bisa kali ya belajar kayak gini, belajar dalang, wayang gitu. Sama kalau bisa anak-anak yang masih muda atau masih kecil harus bisa melestarikan budaya gitu ya, kayak Raffi dan Prama ketika di sekolah ngasih tahu teman-temannya bahwa dari wayang gue bisa keluar negeri, gue bisa menghasilkan, gue bisa berprestasi. Jadi jangan malu gitu ya untuk cinta sama seni tradisi gitu. Jadi kalau dari orang tua sendiri pasti mendukung ya, walaupun bukan dari orang tua untuk cinta wayang ya. Mereka nggak suka juga dari dulu udah ngedukung ya. Mama ikut kalau lagi ke luar negeri? Selalu ikut. Wah, itulah pasti didukung. Orang mama bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, seneng banget nih ada anak-anak muda yang ngelestariin budaya gitu. Semoga pemerintahnya juga ngeliat, terus mensupport, dan di sekolah-sekolah juga ekstrakurikulernya jangan sampai tuh nggak ada tuh. Siapa tahu bisa di sekolahan kalian tuh ada ekstrakurikuler wayang gitu kan, seru banget. Nah, ini terima kasih sekali lagi untuk Prama dan Raffi, terima kasih udah mampir ke studio Jakarta Menyapa buat sharing-sharingnya. Semoga menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk makin mencintai seni tradisi. Benar tadi kata Prama, jangan sampai kita marah-marah waktu budaya kita diambil, tapi kita nggak mau ngelestariin walau cuma secuil. Nanti balik lagi di episode berikutnya bareng Kojek Betawi. Terima kasih Besti Jakarta Menyapa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.